Perkenalkan, aku Alfi Mubarok, mahasiswa ilmu politik angkatan 2024 dari kelompok 8, mata kuliah politik perkotaan. Pada hari ini aku sebagai moderator atau sebagai penanya mewawancarai komunitas, yaitu komunitas Depok Youth Movement, yang dimana komunitas ini adalah komunitas untuk pemuda atau warga-warga yang ada di Depok untuk paham tentang politik, yang dimana concern dari Depok Youth Movement adalah pendidikan politik. Aku di sini juga bersama, mungkin boleh perkenalkan. Ya, nama saya Rifki Soekarno, selaku founder dari Depok. Ya, mungkin untuk menyingkat waktu juga, boleh kita masuk pertanyaan aja kali Mas ya? Boleh. Oke, mungkin sejak kapan sih Mas ikut aktif atau mungkin membuat Depok Youth Movement ini? Itu kira-kira itu dari kapan Mas, kalau boleh tahu? Ya, untuk awal ya. Iya. Awal itu kita digagas sama teman-teman tahun 2024 akhir gitu. 2024 akhir kita punya gagas, akhirnya ya udahlah kita coba jalan gitu, dan sampai sekarang ya masih terbilang baru sih, karena baru beberapa tahun kan, maksudnya belum 10 tahun, 15 tahun seperti itu. Mungkin seperti itu kan. Ya, mungkin berarti kan kalau kita lihat memang sebuah organisasi pemuda, atau bisa disebut organisasi atau komunitas mungkin Mas? Lebih ke komunitas sih. Mungkin komunitas ya, komunitas yang mungkin baru lah untuk adanya Depok Youth Movement ini. Mungkin pertanyaan selanjutnya sih Mas, mungkin kenapa sih alasan untuk membuat ini, dan apa alasan untuk menjalankan hal ini gitu? Sebenarnya sih kalau dari kita itu kan berangkat dari fenomena di kota Depok ya, karena memang base kita di Depok gitu loh. Ya, di Depok ini ada fenomena di mana tingkat golput itu tinggi gitu loh, tinggi, dan itu didominasi sama anak muda. Ini menjadi satu bagian yang krusial gitu loh bagi daerah. Bagaimana peran aktif justru dibutuhkan gitu loh dalam mengawal jalannya demokrasi, mengawal jalannya pemerintahan. Maka kami berangkat dari keresahan itu gitu loh, untuk hadir sebagai satu bentuk ya merawat atau memberikan pendidikan politik itu ke anak-anak muda, supaya bagaimana di Depok ini ya angka daripada golput itu cenderung turun gitu, dan tidak hanya berhenti pada politik 5 tahunan sih gitu loh, tapi kita juga mempunyai PR bahwasannya dari menjalani pemerintahan ini itu turut kita kawal juga, karena itu masih menjadi satu bagian dari pendidikan politik itu sendiri. Berarti kalau misalkan tadi disebutkan dari Mas sendiri, Depok Youth Movement ini bisa disebutkan penting lah ya untuk bagaimana meminimalisir atau menurunkan angka dari golput itu di Kota Depok. Tapi mungkin aku juga sambung dalam pertanyaan yang sama. Kalau menurut Mas sendiri nih, seberapa penting sih komunitas Mas ini untuk bisa menurunkan angka-angka yang disebutkan, misalkan angka pada apatasinya anak muda pada politik, terus bagaimana menurunkan angka golput di kalangan anak muda? Kalau misalnya kita tahu kan sekarang anak muda mungkin agak lebih concern kepada pemerintah ya, mungkin concern lebih adaptif, atau mungkin lebih mereach out bagaimana pemerintahan sekarang yang mungkin aku rasakan sendiri itu agak ada kekecewaan sedikit kepada pemerintah yang menurunkan, yang akhirnya malah meningkatkan golput tadi ataupun meningkatkan apatis tadi. Mungkin seberapa penting sih komunitas Mas ini untuk jatuh di Depok untuk menurunkan hal-hal tersebut gitu? Ya sebenarnya karena kami rasa komunitas kami ya begitu, jadi ya tentu penting gitu loh, karena isu dari 5 tahunan ini kan tidak hanya dipandang setelah nyoblos pilih selesai begitu loh, tapi kan ada satu peradaban yang perlu dibangun gitu loh, dan itu ya menuju pada
bagaimana cita-cita kita dalam bernegara gitu, mewujudkan misalnya masyarakat yang sejahtera, adil seperti itu. Nah itulah PR kami gitu loh, mengapa kami melihat itu menjadi hal yang penting, dan kami rasa komunitas kami menjadi penting juga untuk terlibat di sana, karena di Kota Depok sendiri belum ada gitu loh, belum ada yang fokus pada permasalahan tersebut. Ya mungkin sejauh ini pendidikan politik itu hanya dijalankan oleh KPU, Bawaslu, seperti itu. Itu juga hanya sifat untuk politik 5 tahunan, tapi di luar daripada itu nggak ada seperti itu. Dan kami melihat fenomena tersebut karena ada kecurangan, ya maka sebagai warga negara yang baik perlu kami rasa untuk melengkapi hal tersebut gitu loh. Bagaimana membangun pendidikan politik itu dengan tingkah atau perilaku daripada ya pejabat kita ini kan kadang agak-agak mengecewakan lah seperti itu, tapi setidaknya mereka ini kan juga penerus generasi gitu loh. Nah mereka perlu dibekali gitu, dan disitulah urgensinya kami rasa. Impact yang aku bisa dapatkan adalah ya memang peran Depok ini lebih concern kepada pemudaan mungkin mas ya. Yang dimana concernnya adalah pemudaan yang memang mungkin tadi disebutkan bagian dari Depok ini masih merasa pemudanya apatis dengan politik seperti itu mas ya. Nah mungkin aku bertanya juga gitu ya, gimana sih caranya mas tuh bisa mengajak atau bisa mengajak seseorang untuk bergabung ke dalam komunitas emas, dan biasanya itu apa yang dilakukan, dan seperti misalkan yang dilakukan seperti advokasi kan atau seperti apa yang dimana bertujuan untuk melakukan pendidikan politik gitu mas? Ya untuk mengajak sebenarnya ya kami awal karena memang kita coba cari-cari lah teman-teman yang memang berkegiatan gitu loh, teman-teman yang memang sudah mempunyai kesadaran lebih maju, dan ini coba kita organisir di dalam wadah Depok tadi. Dan untuk kegiatan itu kan sebenarnya kami beragam ya gitu loh, misalnya diskusi dan advokasi gitu loh, dan beberapa kali memang kami juga terlibat gitu dalam advokasi di Kota Depok ini, baik advokasi kebijakan seperti ruang terbuka hijau, terus juga ada advokasi dari kekerasan seksual. Itu juga coba kami advokasi seperti itu, dan bagaimanapun jenis advokasinya yang kami jalankan itu pada intinya secara substansi sih ya memuat pendidikan politik gitu loh, yang kemudian kita kaji gitu, dan itu juga kita sempat luaskan juga melalui media. Jadi seenggaknya kita misalnya dia belum terlibat dalam kegiatan Depok, tapi dia sudah mengetahui nih atau mendengar lah isunya di media gitu loh, kalau permasalahan terjadi dan itu dibaca, menurut saya itu juga termasuk dalam tahap pendidikan politik seperti itu. Berarti ibaratkan yang ini sebagai wadah pemudaan mas ya? Iya. Wadah pemudaan bagaimana tadi disebutkan kalau misalkan mereka mempunyai sebuah perbincangan tentang politik atau pengetahuan tentang politik, dan teman-teman itu mewadahi dan khusus kepada mungkin muda-muda yang di Depok mungkin ya. Tapi mungkin yang aku bisa tanyakan lagi adalah seperti mungkin kegiatannya seperti apa aja sih mas? Dan teman-teman ini mungkinkah ada diskusi atau mungkin ada melakukan hal-hal yang berbau politik atau seperti apa mas? Ya tentu ya diskusi, terus juga advokasi tadi, terus kegiatan terbesar kami ya mengadakan sebenarnya kelas ya mirip-mirip kaderisasi seperti itu loh, dan itu sebenarnya menjadi ya program terbesar kami lah, bagaimana nanti ketika teman-teman itu terlibat dalam kelas tersebut yang kita targetkan sebenarnya kan ya anak-anak sekolah, terutama mereka yang SMA gitu loh. Mereka sudah dibekali lah sejak ini. Dan untuk kegiatan-kegiatan lain kami coba berkolaborasi lah dengan beberapa komunitas yang ada di Depok, seperti komunitas panggung rakyat begitu, yang kegiatannya itu ya musik dan lain-lain. Itu kami juga terlibat gitu loh dalam
berkecimpung di sana. Kira-kira seperti itu. Yang ada ya mungkin yang biasa kami lakukan juga itu mendorong apa namanya police brief gitu. Oke, mungkin berarti tadi disebutkan pemudaan dan lain-lain, tapi ada kecenderungan latar belakang nggak sih mas? Misalkan dia dari ini tempatnya seperti ini, gue nggak bisa terima dia, atau sebenarnya pasti mas, apa semua orang bisa mengakses itu? Sebenarnya sih semua orang bisa mengakses gitu loh, tapi karena apa namanya Depok Youth ini kan kita juga maunya kan teman-teman yang memang benar-benar aktif berkegiatan gitu loh, maka ya sebenarnya sih kami profiling dulu gitu loh. Profiling ini melalui kegiatan dulu gitu loh, teman-teman sekiranya memang dalam kegiatan ini aktif atau enggak gitu loh, atau sekedar memang ya nanti aja kayak gitu loh. Nah itu jadi latar belakang teman-teman lah yang pada akhirnya untuk menegakkan Depok Youth ini gitu. Itu pembeda kayak misalnya dia dari unsur mana itu kita nggak peduli kan gitu ya, kecuali maksudnya emang dia dari unsur TNI atau Polri, itu kayaknya agak nggak bisa kita untuk menerima seperti itu, karena ya apa namanya mungkin di aturan mereka juga nggak boleh gitu ya, kira seperti itu. Oke, mungkin tapi kalau bisa kita tahu sebenarnya Depok ini memang menurut mas sendiri ya, apakah itu sudah mudah diakses kepada pemudaan atau ke kelompok anak taruna, atau mungkin memang terfokus kepada sekolah doang, dan atau mungkin memang lebih mudah diakses untuk masyarakat biasa mas? Berarti mungkin Depok Youth itu apakah gampangnya untuk dibicara atau seperti apa sih mas? Ya untuk cara pengaksesan ya kita mudah aja gitu untuk teman-teman gitu maksudnya ya teman-teman dari Taruna atau mana itu kami perlu apa namanya sebenarnya terus mengundang juga dalam beberapa kegiatan gitu loh, bagaimana ya kami rasa ya wadah kami kan maksudnya kami rasa ini enggak sepenuhnya apa namanya ideal gitu loh. Nah maka butuh peran-peran dari mereka juga, kira-kira seperti itu, untuk bagaimana kita lihat apa nih yang sekiranya kita kurang gitu loh, ada terjadi ya tukar pikiran atau kayak gimana gitu loh. Seperti itu. Mungkin tadi kan juga kita membahas tentang bagaimana latar belakang kita, yang mungkin aku agak lebih fokuskan itu sebenarnya untuk interaksinya mungkin ada perbedaan atau enggak sih mas dalam kita melihat bagaimana latar belakang dia, atau memang ya udah sama aja gitu. Ini seperti itu. Kalau untuk itu sebenarnya kan kita nggak ada pembeda ya, nggak ada pembeda gitu loh, walaupun dia tetap berlatar belakang ya suku atau agama atau ya pilihan politik gitu loh, kita nggak apa namanya nggak membatasi itu gitu, karena ya bagi kami ketika memang Depok Youth Movement itu telah mempunyai visi, dan ketika teman-teman itu hadir di dalamnya, berarti ya teman-teman menyepakati itu gitu sebagai visi bersama. Dan kami rasa ketika memang teman-teman menyepakati itu, maka ya teman-teman sudah tahu gitu loh untuk apa namanya tidak memperebutkan hal-hal yang memang menjadi perbedaan tadi. Kira seperti itu. Mungkin aku masuk ke pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir tuh tadi kan disebut bagaimana Depok untuk meningkatkan partisipasi politik kepada anak muda. Tapi menurut mas sendiri dengan hadirnya Depok Movement ini bisa dikasih tahu nggak presentasinya ketika Depok Movement hadir itu naik atau turun mas di dalam pemudaan yang diinginkan oleh mas? Ya sebenarnya sih untuk angka pastinya itu belum kita ketahui gitu loh, karena memang ya kebetulan pemilu ini kan baru gitu loh, pemilu ini baru dan kita juga baru bergerak, tapi ya sebisa mungkin kita coba merajut gitu loh, merajut teman-teman. Dan kalau kita lihat dari partisipasi teman-teman yang hadir misalnya dari kalangan ya katakanlah di masyarakat yang atau pemuda yang memang belum berkomunitas mengikuti kegiatan Depok Youth itu ya alhamdulillah meningkat gitu. Mungkin kita akhiri saja mas ya. Yang mau bisa simpulkan berarti adalah Depok Movement ini adalah wadah bagi anak muda yang ada di Depok, terkhusus di Depok, yang dimana mungkin lebih concern kepada
sekolah atau mungkin mahasiswa, itu mungkin Depok Young Movement bisa menjadi wadah bagi anak-anak di Depok yang ingin berpartisipasi politik atau mungkin lebih mengerti tentang politik itu sendiri. Dan mungkin aku akhiri saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.